Selamat malam saudara-saudari semuanya. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berkumpul di Persekutuan Dewasa Muda. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Biarlah kita semua dapat memuji namanya, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menyertai kami sehingga pada malam hari ini Tuhan, walaupun melalui online kami dapat bersama-sama memuji nama Engkau, kami mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin persekutuan kami ini dari awal hingga akhir. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Melalui pujian ini saudara-saudariku, biarlah setiap kita diingatkan akan kasih dan penyertaan Tuhan akan hidup kita. Yesus adalah terang hidup kita, menerangi arah depan kita. Walaupun badai hujan menghadang terang kita, Dia memberikan kekuatan baru di dalam hidup kita, sehingga kita dapat mengangkat tinggi kepala kita. 耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方，所有暴风雨把我挡，注目我的亮光。你是我生命重新的力，使我抬头高昂。你是我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。所有暴风雨把我挡，注目我的亮光。你是我生命重新的力，使我抬头高昂。你是我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。你是我生命重新的力，使我抬头高昂。你是我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。Ya saudara-saudariku, kita dipilih, kita dipakai oleh Tuhan di dalam melayaninya sesuai dengan apa yang diberikannya kepada kita. Semua hanya karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitasmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kecakapanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kelebihanmu. Kau dipilih, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, jika engkau dipakainya. Saudara-saudariku, mari kita mengingatkan diri kita. Kita ganti kata mu jadi kataku, kata engkau menjadi aku. Biarlah lagu ini menjadi renungan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan atas anugerahnya yang begitu besar. Bukan karena kebaikanku,
karena kekayaanku. Ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku. Ku dipilih, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika aku dipakainya, semua karena anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika aku dipakainya, semua anugerahnya bagi kita. Jika aku dipakainya. Ya saudara-saudariku, semua karena anugerahnya kita dipakainya. Di dalam firman Tuhan dikatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Allah adalah perisai kita. Dalam keadaan apapun juga, percayalah, Yesus selalu menopang hidup kita. Kadang kita tidak melihat, kita tidak mengetahui apa rencana Tuhan, tapi percaya dan yakinlah, dalam keadaan apapun juga, Yesus selalu menopang hidup kita. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Iwan Purnomo, marilah kita menyanyikan lagu ini. Kita mengingat Tuhan adalah perisai kita. Dia selalu menopang hidup kita. Berdirilah dengan teguh di dalam iman. Engkaulah perisaiku saat badai hidup
kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Shalom saudaraku yang terkasih. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu pada malam hari ini dengan segala rendah hati. Kami sadar bahwa kehidupan kami adalah berasal daripada Engkau. Kesehatan kami juga berasal daripada Engkau. Jika kami masih hidup dan sehat, kami mau pakai ini untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami sungguh butuh firman-Mu di tengah situasi yang sulit, di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan. Kami sungguh membutuhkan firman Tuhan menuntun jalan hidup kami. Kiranya Tuhan berbicara pada saat ini. Pakailah hamba-Mu untuk menjelaskan isi hati Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap kata, setiap kalimat ada kuasa di dalamnya untuk mengubah kehidupan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami doa. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah unshakable faith, iman yang tidak tergoncangkan. Mari kita membuka kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 8 sampai dengan 18. Karena alasan waktu saya hanya baca ayat 8 sampai 12 terlebih dahulu. Demikian bunyinya. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesah, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Saudaraku, ini adalah kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudaraku ya, di mana mereka diuji imannya dengan satu tantangan, satu pilihan. Apakah mereka akan menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, atau jika tidak mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Inilah ujian iman, dan nanti kita akan tahu bahwa mereka telah lolos dari ujian ini dan mereka imannya tidak tergoncangkan. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya hari-hari ini, khususnya iman saudara? Saudaraku, di dalam perjalanan hidup ini, iman saudara dan saya akan terus menghadapi hantaman demi hantaman, goncangan demi goncangan oleh badai kehidupan atau oleh godaan-godaan untuk menikmati kesenangan dunia. Ingat saudaraku, bahwa iman saudara dan saya akan menghadapi hantaman demi hantaman.
Ya, goncangan yang disebabkan oleh badai kehidupan, kesulitan, tantangan, masalah, penderitaan yang mungkin datang bertubi-tubi atas hidup saudara, itu akan menguji iman kita. Apakah kita tergoncangkan iman kita oleh badai kehidupan, atau juga oleh godaan-godaan untuk menikmati kesenangan dunia. Ya, iman saudara akan diuji oleh godaan. Apakah saudara tetap pada iman saudara, tidak berkompromi dengan dosa, ataukah saudara karena ingin menikmati kesenangan dunia, iman saudara digoncang. Ingin saudara mendapatkan jabatan yang tinggi, saudara mengorbankan iman saudara. Ingin mendapatkan kekayaan yang lebih cepat, saudara mengorbankan iman saudara. Atau yang lain dan yang lain, saudaraku. Untuk anak-anak muda mungkin mereka takut kehilangan kekasih sehingga mereka mengorbankan iman mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana kita menghadapi goncangan-goncangan iman ini, saudaraku? Gantungkanlah iman saudara kepada Allah yang tidak pernah berubah. Gantungkanlah iman saudara kepada Allah yang setia. Maka apapun goncangan itu tidak akan menggoncangkan iman Anda. Inilah yang saya maksud dengan iman yang tidak tergoncangan, unshakable faith, saudaraku. Nah, dari bagian yang kita baca tadi, dari kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, saudaraku, saya ingin memberikan kepada saudara 3 kebenaran yang saudara harus pegang baik-baik dalam kehidupan iman saudara, supaya dalam menghadapi situasi apapun, iman saudara tidak tergoncangkan. Bagaimana itu iman yang tidak tergoncangkan? Mari kita belajar dari Sadrak, Mesak dan Abednego. Yang pertama, saudaraku, iman yang tidak tergoncangkan adalah iman yang tidak takut walaupun menghadapi ancaman. Ini kita bisa baca dalam ayat yang 12. Ke-12 demikian bunyinya, saudaraku. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Saudaraku, ada perintah dari Raja bahwa setiap orang ketika mendengar suara nafiri harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Jika tidak, maka ancamannya adalah mereka akan dimasukkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, Sadrak, Mesak dan Abednego tahu akan perintah ini. Mereka tahu jika mereka tidak menyembah ada ancaman dalam hidup mereka. Bahkan ancamannya adalah nyawa, saudaraku. Mereka sungguh-sungguh mengerti bahwa ketika mereka tidak menyembah patung itu, mereka harus menghadapi risiko ini. Tetapi iman mereka adalah iman yang tidak takut kepada ancaman. Ya. Mereka lebih takut kepada Tuhan melebihi takut daripada kepada manusia. Mereka lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Dan ini menjadi teladan bagi saudara dan saya. Apakah engkau takut akan Tuhan melebihi yang lain-lain? Seringkali kita lebih takut dengan si A, si B, si C. Seringkali kita takut kepada orang sehingga kita melalaikan akan iman kita atau digoncangkan iman kita. Saudaraku, nasihat firman Tuhan hari ini, takutlah akan Tuhan melebihi akan takut kepada manusia. Jangan pernah menggeser Tuhan dari tempat yang paling utama dengan apapun, ya, dengan apapun. Itulah iman yang kokoh, iman yang kuat. Jangan pernah menggeser Tuhan. Iman Sadrak, Mesak dan Abednego tidak tergoncangkan karena mereka tidak mau kompromi dengan dosa penyembahan berhala. Saudaraku, menyembah patung emas itu dosa penyembahan berhala. Ya. Nah, hari-hari ini mungkin saudara tidak mendapat ancaman seperti ini. Saudara mungkin tidak tertarik untuk menyembah patung emas. Tetapi jangan lupa, saudaraku, seringkali ada berhala-berhala yang tidak kelihatan dalam hidup saudara dan saya. Berhala-berhala yang tidak nampak. Berhala-berhala yang bisa seringkali menggoncangkan iman kita. Ya, berhala itu artinya segala sesuatu yang menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan, itu bisa menjadi berhala. Segala sesuatu yang saudara tempatkan di atas prioritas Tuhan, itu sudah bisa menjadi berhala. Ya, oleh sebab itu, saudaraku, apa yang menjadi prioritas utama dalam hidup saudara? Jangan sampai, saudaraku,
saudara menggeser Tuhan dengan uang misalkan. Jangan sampai saudaraku menggeser Tuhan itu dengan harta benda. Hari-hari ini banyak orang yang menjadikan harta benda itu seolah-olah seperti berhala. Ya, mereka lebih penting uang harta benda daripada Tuhan. Jangan sampai pekerjaan menjadi berhala buat saudara. Ya, iman Sadrak, Mesak dan Abednego tidak goncang karena mereka tidak mau kompromi dengan dosa penyembahan berhala. Hari-hari ini sekali lagi mungkin saudara tidak menyembah patung berhala ataupun dewa-dewa yang lain, tetapi seringkali kita tidak sadar sudah menomorsatukan yang lain lebih daripada Tuhan. Itu sudah masuk di dalam penyembahan berhala. Ya, saat-saat kritis adalah saat yang paling rawan untuk kompromi dengan dosa. Mereka menghadapi saat kritis, saudaraku, karena mereka harus mempertaruhkan nyawanya. Ya, tetapi mereka tidak kompromi dengan dosa. Hari-hari ini yang dikhawatirkan adalah saat-saat krisis itu menjadi saat yang rawan. Orang percaya, orang Kristen kompromi dengan dosa. Ya, untuk bisa selesaikan persoalannya, maka mereka berkompromi dengan kuasa gelap. Untuk bisa selesaikan permasalahannya, mereka berkompromi dengan dosa. Mungkin dosa menipu dan dosa yang lain-lain. Asal bisa menyelesaikan. Atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu sudah berkompromi dengan dosa. Saudaraku, oleh sebab itu kiranya saudara dan saya bisa bertahan dalam iman yang tidak tergoncangkan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Bertahan dalam iman, mungkin saudara akan membayar harga yang mahal. Namun jika engkau berkompromi dengan dosa, maka harga yang harus engkau bayar akan jauh lebih mahal. Sayang sekali saudaraku, hari-hari ini orang rela berkompromi dengan dosa, dan akhirnya mereka harus membayar yang jauh lebih mahal. Saudaraku yang terkasih, ada saatnya mungkin nanti saudara akan diperhadapkan pada pilihan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Ada saatnya saudara diperhadapkan pada pilihan yang sangat krusial, yang sangat-sangat penting, ya, yang mungkin akan mempengaruhi seluruh hidup saudara. Saudara mungkin diperhadapkan, apakah engkau akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, atau saudara akan tetap mempertahankan firman Tuhan. Saudara tidak mau menyimpang daripada firman Tuhan. Itu ada pilihan di tangan saudara. Ya, pada saat-saat seperti ini, saudaraku, ingatlah ketika engkau diperhadapkan pada pilihan yang sangat krusial. Pilihlah kebenaran. Pilihlah tetap hidup di dalam kebenaran, walaupun untuk itu engkau akan membayar harga yang mahal. Tapi sekali lagi saya ingatkan, jika engkau melanggar firman Tuhan, jika engkau berani bertentangan dengan firman Tuhan, maka engkau akan membayar dengan lebih mahal. Sadrak, Mesak dan Abednego imannya tidak takut oleh ancaman manusia, ancaman daripada Raja Nebukadnezar pada waktu itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya hari ini, saudara, iman saudara digoncang oleh ketakutan akan COVID misalkan? Karena COVID, maka saudara mulai menjauh dari Tuhan. Karena COVID, saudara sekarang sudah mulai meninggalkan ibadah. Karena COVID, saudara sekarang mulai meninggalkan pelayanan saudara. Ya. Saudara, atau karena COVID, kehidupan saudara sekarang menjadi sulit dan saudara berkompromi dengan dosa untuk menyelesaikan masalah itu. Saudaraku, kiranya saudara melalui firman Tuhan malam ini, saudara mengerti, saudara harus memilih tetap di dalam kebenaran. Sadrak, Mesak dan Abednego tidak takut kepada ancaman. Mereka tidak mau menyembah patung dan mereka tetap di dalam kebenaran. Yang kedua, bagaimana iman mereka? Iman yang tidak tergoncangkan adalah iman yang tetap percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Berbunyi demikian, saudaraku. Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Saudaraku, dalam ayat 15 ini Raja Nebukadnezar masih memberi kesempatan yang kedua.
Oke, yang pertama engkau tidak menyembah. Sekarang saya kasih lu kesempatan yang kedua. Kalau nanti engkau mendengar bunyi nafiri, ya, seruling dan sebagainya, engkau harus menyembah. Dan kalau engkau tidak, dikatakan seketika itu juga tidak ditunda-tunda. Engkau akan kumasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan berdasarkan pikiran dari Nebukadnezar, dewa mana yang bisa menolong engkau? Saudaraku, sekarang mereka diperhadapkan pada pilihan yang atau kesempatan yang kedua. Mereka pilih mati atau mereka pilih menyembah berhala. Kalau mereka menyembah berhala, mereka aman. Kalau mereka tidak mau, mereka hampir pasti menurut Nebukadnezar akan mati, saudaraku, di dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau saudara dan saya diberhadapkan pada situasi ini, apa yang menjadi jawaban saudara? Nah, mari kita lihat jawaban dari Sadrah, Mesah dan Abednego. Ada di dalam ayat 17 dan 18, saudaraku. Demikian bunyinya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudaraku, inilah saudaraku, iman yang patut menjadi contoh saudara dan saya. Mereka berkata, Allah, saya percaya Allah sanggup menolong untuk menyingkirkan perapian ini, supaya kami selamat dari dalam tanganmu, Raja. Tetapi seandainya tidak, nah ini yang penting, saudaraku. Ini satu iman yang yang di atas rata-rata, saudaraku. Seandainya tidak ditolong, hendaklah Tuanku tahu bahwa kami pun tetap tidak akan menyembah patung emas itu. Saudaraku yang terkasih, sekali lagi mereka percaya Allah sanggup menolong. Tetapi jika tidak, mereka juga tetap percaya akan kedaulatan Allah. Saudaraku, bisakah saudara dan saya mempunyai iman seperti ini? Ya Tuhan, aku sakit, tolong sembuhkan Tuhan. Aku percaya Engkau pasti akan bisa menyembuhkan. Engkau bisa menyembuhkan Tuhan, tolong aku Tuhan. Tetapi jika tidak, aku akan meninggalkan Engkau. Banyak orang seperti itu, saudaraku. Berdoa minta Tuhan menyembuhkan, tetapi ketika Tuhan tidak menyembuhkan, mereka kecewa dan mungkin menjauh dari Tuhan. Bagaimana saudara dan saya hari ini? Ada waktunya, saudaraku, iman kita akan diuji seperti ini. Mungkin saudara sudah berdoa untuk satu hal, dua hal, dan untuk waktu yang sangat lama, tetapi Tuhan tidak turun tangan, Tuhan tetap berdiam. Apakah iman saudara tetap percaya kepada kedaulatan Allah? Atau sebaliknya saudara mulai goncang iman saudara? Saudaraku, mari kita teladani ini. Tetapi jika tidak, ini satu kalimat yang perlu saudara dan saya teladani. Kalau Tuhan sanggup menolong saya, Tuhan akan menolong saya. Tetapi jika tidak, saya tetap akan percaya. Inilah saudaraku iman yang tidak tergoncangkan. Artinya apa, saudaraku? Mereka siap menerima konsekuensi apapun karena iman mereka. Apakah saudara juga siap menerima konsekuensi apapun karena iman saudara kepada Tuhan? Inilah yang saya maksud dengan unshakable faith, iman yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, saudaraku, saya berharap saudara dan saya hari ini boleh meneladani kepada Tuhan di waktu-waktu yang sulit. Pandemi yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini, kita menghadapi ujian-ujian yang sulit, saudaraku. Tetapi doa saya dan kiranya saudara dan saya tetap setia kepada Tuhan. Iman kita tidak goncang, tidak tererosi oleh situasi ini. Tetapi kita tetap tekun, kokoh, berdiri, tegap di atas kebenaran, di dalam kebenaran. Tetap setia kepada Tuhan. Karena ketika engkau setia kepada Tuhan, mungkin Anda akan mengalami berbagai-bagai kesulitan. Kalau engkau setia kepada Tuhan, mungkin engkau akan mengalami berbagai-bagai kerugian. Atau engkau mengalami masalah yang serius seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Walau demikian, tetaplah setia. Saya ulangi, walaupun demikian, tetaplah setia. Kita mau meneladani Sadrah, Mesah dan Abednego sebagai pekerja di dalam istana raja, sebagai satu orang yang mempunyai jabatan yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Seharusnya mereka itu setia kepada raja sebagai atasan mereka. Tetapi kesetiaan mereka kepada Tuhan
lebih tinggi daripada kesetiaan mereka kepada raja. Kesetiaan mereka kepada Tuhan lebih tinggi daripada kesetiaan mereka kepada manusia. Saudaraku, unshakable faith adalah iman yang tetap setia, tetap percaya, tetap menyembah, tetap melayani walaupun harus menerima berbagai-bagai penderitaan dan tidak mendapat hal-hal yang diharapkan. Inilah saudaraku, iman yang tidak tergoncangkan, iman yang tetap percaya, tetap setia, tetap menyembah, bahkan tetap melayani di dalam situasi apapun. Hari-hari ini berapa banyak orang yang dulu semangat melayani Tuhan, yang dulu berkobar-kobar melayani Tuhan, di sana melayani Tuhan, di sini melayani Tuhan, di bidang ini melayani Tuhan. Hari-hari ini ada beberapa orang yang mulai undur dengan alasan COVID. Mereka menahan atau mereka tidak melakukan pelayanan itu lagi, ya. Dan lama-lama mereka bisa menjadi nyaman dengan situasi ini. Saudaraku, hari ini melalui firman Tuhan saya ingin mendorong saudara. Saya ingin menggerakkan saudara untuk kembali setia kepada Tuhan. Jangan sampai iman saudara digoncangkan oleh apapun, termasuk pelayanan saudara. Mari kita tetap setia melayani Tuhan di tengah situasi apapun. Sekali lagi saya ulang-ulang katakan bahwa saya bersyukur saya mempunyai rekan-rekan yang tetap setia melayani Tuhan. Ada orang-orang yang berani mengambil risiko di tengah situasi COVID ini, tetap melayani Tuhan. Saya bersyukur saudaraku, hati saya terhibur. Masih ada orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Tapi harapan saya, setiap orang yang mendengar firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah engkau bangkit untuk terus melayani Tuhan, bahkan di tengah situasi yang sulit ini. Sekali lagi tentu kita melayani dengan protokol kesehatan, ya. Kita percaya saudaraku bahwa ketika kita melayani Tuhan, kalau itu adalah tugas yang Tuhan berikan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan perlindungannya kepada kita. Itu yang kedua saudaraku, ya, bahwa iman yang tidak tergoncang adalah percaya kepada kedaulatan Allah. Percaya kalau Tuhan sanggup menolong. Tetapi seandainya tidak, mereka tetap percaya juga. Nah, inilah menjadi contoh saudara dan saya. Yang ketiga saudaraku, iman yang tidak tergoncangkan akan mengalami penyertaan Allah. Bukankah ini indah saudaraku? Mereka tidak goncang. Bahkan ketika diberi kesempatan kedua, engkau pilih nyawa atau menyembah patung, mereka tetap memilih tidak menyembah patung itu. Mereka menerima konsekuensi jika harus mati sekalipun. Saudaraku, tetapi kepada orang yang demikian, lihatlah saudaraku, ketika Raja Nebukadnezar berkata, dewa mana yang bisa menolong engkau? Lihatlah ayat yang ke-25 saudaraku, berbunyi demikian. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudaraku, Raja Nebukadnezar menjadi terkejut, menjadi heran. Tadi 3 orang yang kami lemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dia tanya kepada bawahannya, benar enggak tadi 3 orang? Yes, 3 orang. Tetapi sekarang mengapa yang ada 4 orang yang nampak di sana? Dan yang satu dikatakan seperti anak dewa, saudaraku. Di dalam pengertian Raja Nebukadnezar, saudaraku, yang belum mengenal Tuhan, yang satu itu adalah seperti anak dewa. Ya. Nah, saudaraku, kita harus ingat, saudaraku, yang orang yang keempat ini, ya ada penafsiran dia adalah Allah sendiri yang menyertai ketiga orang ini, atau Allah mengutus malaikatnya untuk menyertai Sadrah, Mesah dan Abednego di tengah perapian itu. Dan bagi Raja Nebukadnezar, orang itu seperti dewa. Saudaraku, ingatlah, lihatlah saudaraku, di dalam penderitaan Allah menyertai orang percaya. Artinya apa? Allah tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Allah tidak pernah membiarkan Anda menghadapi masalah Anda. Allah tidak pernah membiarkan Sadrah, Mesah dan Abednego menghadapi
satu konsekuensi iman itu. Menghadapi bahaya perapian yang menyala-nyala, Allah hadir di sana. Allah hadir di tengah-tengah perapian ini. Juga satu kebenaran, saudaraku, bahwa Allah di sini tidak menyingkirkan perapian itu. Allah bisa saja menyingkirkan perapian itu. Allah bisa saja mengangkat 3 orang itu, atau Allah bisa saja menghabisi para algojo yang akan mencampakkan 3 orang itu. Allah bisa saja lakukan itu. Tetapi lihatlah di sini Allah tidak menyingkirkan perapian. Seolah-olah Allah membiarkan Sadrak, Mesak dan Abednego dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Saudaraku, ada waktunya Allah, ya, saudaraku, menyingkirkan persoalan saudara. Tapi ada waktunya Allah mengizinkan Anda untuk menghadapi itu bersama dengan Dia, karena Allah beserta dengan mereka di tengah perapian itu. Karena perapian itulah yang akan membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Saudaraku, perapian itu mungkin di dalam bentuk penderitaan, persoalan, kesulitan, tantangan. Itu yang akan membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Dan di tengah-tengah pandemi ini, di tengah situasi COVID ini, Allah sedang melihat apakah anak-anak Tuhan itu bisa tetap kuat, tetap setia, tetap memegang kebenaran, tetap menyembah kepada Dia. Inilah ujian kemurnian iman saudara dan saya. Biarlah saudara dan saya termasuk orang yang bisa lulus di dalam ujian iman ini. Dan jangan lupa saudaraku, Allah menyertai di tengah penderitaan itu. Dan ketika Allah menyertai, perapian itu tidak sanggup mencelakakan dan menghancurkan mereka. Dalam ayat 27 bacaan kita, nanti saudara baca di rumah, ya, dikatakan baju mereka tidak terbakar, rambut mereka tidak terbakar. Bukankah ini ajaib, saudaraku? Saudaraku, jangan lupa ini perapiannya itu sangat besar, ya. Karena dikatakan orang atau orang-orang yang mencampakkan 3 orang ini, atau para algojo yang mencampakkan itu, mereka justru yang terkena api dan mereka binasa, saudaraku. Orang-orang yang dalam jarak jauh aja terkena api itu, saudaraku. Bagaimana 3 orang ini di tengah-tengah perapian itu, tapi baju mereka tidak terbakar, rambut mereka juga tidak terbakar. Bukankah ini ajaib, saudaraku? Ya. Oleh sebab itu, saudaraku, kita bisa mengerti sini satu kebenaran juga, bahwa lebih baik kita di tempat yang buruk seperti perapian ini, tetapi ada penyertaan Tuhan, daripada kita ada di tempat yang baik dalam tanda petik tanpa penyertaan Tuhan. Ya, karena ketika Tuhan menyertai, perapian tidak sanggup untuk mencelakakan mereka. Saudaraku, Tuhan selalu punya cara untuk menolong saya dan saudara. Ya, Tuhan bisa mengirim malaikatnya di dalam kasus seperti ini untuk menjaga, melindungi para Sadrak, Mesak dan Abednego. Hal yang sama Tuhan juga bisa menolong saudara dan saya dengan segala dengan berjuta cara, saudaraku. Ya, Allah bisa menolong saudara dan saya dengan cara yang supranatural seperti ini. Tetapi jangan lupa, saudaraku, Allah juga bisa menolong saudara dengan cara-cara yang natural. Ya, nah itu mungkin nanti akan saya bahas di dalam renungan-renungan berikutnya. Artinya, saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu tepat waktu. Seolah-olah Tuhan terlambat karena mereka sudah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, orang berpikir habislah Sadrak, Mesak dan Abednego. Tuhan tidak menolong, Tuhan terlambat menolong. Saudaraku, Tuhan tidak pernah terlambat, tetapi Dia juga tidak pernah tergesa-gesa. Ya, selalu tepat waktu. Ya, Dia tidak akan mempercepat hanya karena saudara mendesaknya. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolonglah aku dalam keadaan kritis. Tuhan cepatlah Engkau tolong aku, selesaikan masalahku, kalau bisa besok selesai gitu. Ya, kita ingin semuanya seperti itu, saudaraku. Tetapi Allah tidak pernah tergesa-gesa, saudaraku. Dan sekali lagi saya ulangi, Allah tidak akan mempercepat hanya gara-gara saudara mendesak Dia. Saudara mengklaim Dia, minta kepada Dia, tapi Allah tahu waktu yang tepat ketika Dia bertindak. Ya, Allah tidak pernah terlambat. Sadrak, Mesak dan Abednego akhirnya mereka tertolong oleh Tuhan tepat pada waktunya. Saudaraku, yang keempat, yang terakhir, iman yang tidak tergoncangkan akan menyatakan kemuliaan Allah.
Mari kita lihat bagaimana akhir daripada kisah ini, saudaraku. Ya, karena tadi ayat 27 dikatakan baju mereka tidak terbakar, rambut mereka juga tidak terbakar, saudaraku. Lalu apakah sampai di sana selesai? Oh, saudaraku, ternyata Allah bertindak lebih jauh. Ya, iman yang tidak tergoncangkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Ayat 28, mari kita lihat pernyataan daripada Raja Nebukadnezar setelah melihat satu peristiwa yang ajaib, peristiwa yang mengherankan, yang belum pernah terjadi. Sebelumnya dia berkata, dewa mana yang bisa menolong kau? Tapi dia sekarang melihat sendiri Tuhan menolong Sadrah, Mesah dan Abednego. Maka dia berkata dalam ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Saudaraku, yang membuat pernyataan ini justru adalah Raja Nebukadnezar, saudaraku, yang memberikan ancaman, yang melemparkan mereka ke dalam perapian yang menyala. Tetapi akhirnya lihatlah, justru Raja Nebukadnezar tercelik matanya. Ya, ternyata Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego adalah Allah yang benar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha baik, yang menolong anak-anaknya. Ini keluar dari mulut Nebukadnezar, saudaraku. Dikatakan ia telah mengutus malaikat dan melepaskan hamba-hambanya ini yang tidak mau menyembah kepada dewa, yang menaruh percaya kepada Tuhannya. Saudaraku yang terkasih, lihatlah saudaraku, bahwa ketika iman kita tidak tergoncangkan, justru bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan menjadi berkat bagi orang-orang yang mungkin, saudaraku, ingin mencelakakan kita. Unshakable faith adalah iman yang sudah melalui ujian yang berat, tetapi membawa pada hasil akhir yang baik. Pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan tidak hanya itu, saudaraku, dikatakan dalam ayat 30, mereka mendapatkan promosi dengan cara dan waktu Tuhan. Dalam ayat 30, Sadrah, Mesah dan Abednego akhirnya diangkat dengan jabatan yang lebih tinggi daripada yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar. Saudaraku, unshakable faith, saudaraku. Pada akhirnya mendapat reward, saudaraku. Mereka berkata, Tuhan akan menolong saya, tetapi jika tidak, saya tetap akan menyembah kepada Tuhan saja, tidak kepada yang lain. Kepada orang yang demikian, dikatakan Tuhan memberikan promosi kepada mereka dengan cara dan waktunya Tuhan. Tetapi ingat sekali lagi, mereka harus melalui perapian yang menyala-nyala sebelum mereka mendapatkan promosi ini. Hal yang sama mungkin Tuhan akan memperlakukan hal ini kepada saudara dan saya. Kita mungkin harus melalui perapian yang menyala-nyala. Kita mungkin harus mengalami kesulitan, tantangan, penderitaan, masalah sebelum engkau dan saya akan diberikan berkat yang besar oleh Tuhan. Mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan yang besar. Saudaraku, mari kita evaluasi diri kita pada malam hari ini. Apakah iman saudara menjadi berkat bagi orang lain? Seperti Sadrah, Mesah dan Abednego jadi berkat bagi Raja Nebukadnezar. Apakah iman saudara sekali lagi menjadi berkat bagi orang lain? Atau sebaliknya, kita menjadi batu sandungan bagi orang lain? Evaluasi berikutnya, apakah orang lain sekitar kita ini bisa melihat kebesaran Tuhan, bisa melihat kekuasa Tuhan melalui hidup saudara dan saya? Saudaraku, biarlah melalui renungan pada malam hari ini, kita semua menjadi lebih kokoh, lebih kuat lagi. Kita mengambil keputusan, saya mau menyembah Tuhan dan hanya kepada Tuhan. Saya mau tetap di dalam kebenaran, tidak tergoncangkan oleh apapun. Saudaraku, sebagai ringkasan, iman yang tidak tergoncangkan, yang pertama adalah iman yang tidak takut walaupun menghadapi ancaman. Hari ini saudara dan saya menghadapi ancaman yang seberapa? Belum sampai kepada ancaman nyawa, bukan? Tapi mereka yang sudah menghadapi ancaman nyawa, mereka tidak takut. Mereka tetap mempertahankan iman mereka. Yang kedua,
Iman yang tidak tergoncangkan adalah iman yang tetap percaya sepenuhnya kepada kedaulatan Allah. Percaya kepada kedaulatan Allah, pasti apa yang Tuhan lakukan dalam hidupnya itu yang terbaik. Kalau Tuhan mau tolong, Tuhan sanggup menolong. Tetapi kalau tidak, kami akan tetap menyembah hanya kepada Tuhan. Biarlah itu juga menjadi iman saudara dan saya. Yang ketiga, iman yang tidak tergoncangkan akan mengalami penyertaan Allah. Tidak usah khawatir, saudaraku. Kalau saudara sungguh-sungguh setia kepada Tuhan di tengah situasi apapun, Allah bersama dengan engkau. Orang yang tadi setia mungkin harus membayar harga yang mahal, yang tidak mau berkompromi dengan dosa akan menghadapi banyak kesulitan, tantangan dalam hidup ini. Tetapi Allah tetap menyertai engkau. Dan ketika Allah menyertai, maka perapian yang menyala-nyala tidak akan bisa membinasakan Sadrah, Mesah dan Abednego. Hal yang sama kiranya berlaku buat saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, iman yang tidak tergoncangkan akan menyatakan kemuliaan Allah. Pada akhirnya nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya melalui hidup saudara dan saya, melalui iman saudara dan saya, nama Tuhan dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, perjalanan hidup iman kami mungkin akan menghadapi hantaman demi hantaman oleh badai kehidupan di dalam konteks hari-hari ini, oleh COVID-19 atau juga oleh hal-hal yang lain, saudaraku. Oleh hal-hal yang lain ya Tuhan. Atau kami akan menghadapi godaan untuk kesenangan dunia. Tetapi biarlah melalui firman-Mu hari ini kami dikuatkan, diteguhkan, diperbaharui lagi, dan kami boleh mengambil tekad untuk kami tetap bertahan di dalam iman kami, tidak goncang. Kami boleh tetap punya iman yang kokoh dan kuat di dalam Tuhan, tidak takut menghadapi ancaman, tetap percaya kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Engkau akan menyertai kami apapun yang sedang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan, dan Engkau sanggup menolong kami. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Segalanya kiranya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya melalui iman kami nama Tuhan dimuliakan. Kiranya melalui iman kami banyak orang diberkati. Segala puji hormat kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saat ini mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini aku Tuhan, semua adalah milik-Mu, kuserahkan padamu. Padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih, ini aku, semua milikku, kuserahkan kepadamu. Seluruh harta kami, seluruh jiwa kami, ini adalah semua milik-Mu. Kami dipakai oleh Engkau, kami dipanggil oleh Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami. Tidak dapat kami ukur ya Tuhan. Kiranya Tuhan, pakailah persembahan kami ini untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Dan juga Tuhan, pakailah setiap kami untuk menjadi alat-alat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudari sekalian, persada berikutnya yaitu pada tanggal 11 Desember 2021 masih secara online. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, kita minta Bapak Pendeta Iwan Purnomo memberikan kita doa berkat. Baiklah saudaraku yang terkasih, sekarang silakan saudara yang ada di tempat ini berbangkit berdiri, demikian juga setiap saudara yang mengikuti persekutuan di rumah masing-masing, silakan kau bangkit berdiri. Sekarang bukalah hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah dengan iman berkat Tuhan ini. Kiranya berkat kasih dari Allah Bapa yang limpah-limpah, damai sejahtera dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala situasi dan pergumulanmu, yang melampaui segala hal-hal yang mungkin membuat saudara menjadi khawatir, takut, yang melampaui segala situasi yang sedang engkau hadapi sekarang ini. Penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, kekuatan Allah Roh Kudus dilimpahkan kepadamu setiap orang mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin.